Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis barokah Mushola Al-Mahkamah untuk menerima tausiah dari Al-Mukarram Ahmad Mulyadi. Kemudian selawat serta salam kita selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada jamaah Mushola Al-Mahkamah sampai hari ke-10 ini di bulan puasa kita masih diberi sehat dan kuat menjalankan perintahnya. Semoga di hari-hari besok kita tetap dalam kesehatan dan tetap mampu menjalankan perintahnya. Tidak berpanjang kalam, mari kita menyimak dengan bersama di bulan yang penuh barokah ini apa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Ahmad Mulyadi. Kami berikan waktu terserah seluas-luasnya. Ya, sepuas-puasnya. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pemerintahan Kampung Miri. Yang saya muliakan Bapak Ketua Pak Mitra, seluruh rekan-rekan jamaah Mushola Al-Mahkamah Pengadilan Agama Girina. Pertama-tama sebagai orang yang beriman, kita tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sampai hari ke-10 hari pertama bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa. Salawat serta salam tidak lupa pula kita layangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang baik ini saya akan mencoba menyampaikan hal yang sedang viral akhir-akhir ini di media sosial, baik di media sosial Instagram dan WA grup kantor terkait bagi-bagi takjil. Ya, agar bagi-bagi takjil tidak mubazir. Pada saat bulan Ramadan seperti ini, tentu takjil ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bulan Ramadan. Seringkali setiap sore kita sering menjumpai ketika bulan Ramadan itu pasti di pinggir-pinggir jalan akan ramai, di depan-depan kantor akan ramai, di masjid-masjid akan ramai. Kalau sore hari itu biasa ada pembagian takjil. Contoh saja seperti di WA Group kita tadi ada terkait yang dibahas terkait rencana pembagian takjil. Itu salah satu cara kita bersyukur di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kemuliaan bagi kepada para pembagi takjil di bulan Ramadan, bahwa pahala orang yang memberikan kepada seorang muslim
untuk berbuka puasa itu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Ini sebenarnya ada hadisnya, cuman saya tidak bisa baca, nanti paman saya saja yang baca di akhir nanti. Mohon izin paman. Yang saya bacakan artinya saja. Orang yang memberi berbuka puasa kepada muslim yang sedang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang setara dengan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang sedang berpuasa itu. Ya, namun karena semua orang ingin berbagi takjil di bulan Ramadan ini karena bulan yang mulia, katanya pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi saking banyaknya orang yang ingin berbagi takjil, akhirnya takjil itu menjadi mubazir dan sia-sia. Karena saking banyaknya takjil tersebut, makanan untuk berbuka puasa itu saking banyak. Bahkan beberapa kali makanan itu sampai terbuang basi dan menjadi sia-sia. Tentu kita ingat akan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam surat Al-Isra ayat 27. Saya angkat habis sedikit. Bunyinya kurang lebih, tolong koreksi nanti kalau saya salah. Innal mubadzirina nakanu ihwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Yang dimaksud saudara setan dalam ayat tersebut adalah bentuk larangan Allah. Perumpamaan orang yang berlebih-lebihan dengan saudara setan menurut ulama tafsir adalah karena setan selalu menggampangkan atau membuang-buang sesuatu dengan mudah dan menghambur-hamburkan uang mereka demi sum'ah. Sum'ah ini adalah amal perbuatan yang bukan dari Allah, melainkan perbuatan yang ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya misal paman saya ini saking kayanya dia ingin membagi takjil kepada seluruh warga di Gerung ini, tapi karena saking banyaknya dia bingung mau menghabiskan takjil itu. Nah, jadi itu adalah contoh yang kurang pas. Sebaiknya kita berbagi sesuai kebutuhan orang saja. Dalam konteks mengeluarkan takjil, jika takjil tersebut diinfakkan sesuai kebutuhan dengan uang yang digunakan untuk kebutuhan lain, maka hal tersebut tidak menjadi mubazir. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jamaah mushola al-mahkamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk berpuasa dengan air putih dan tiga biji kurma. Ini pun ada hadisnya, tapi saya juga kembali lagi nggak bisa baca.
nanti paman saya yang bacakan. Rasulullah SAW berbuka puasa dengan kurma basah sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada maka dengan kurma kering, dan jika tidak ada maka berbuka dengan beberapa teguk air. Meskipun Rasulullah mengajarkan kita berbuka dengan makanan tertentu, bukan berarti kita harus meniru dengan makanan yang sama. Inti dari ajaran Rasulullah tersebut adalah bahwa berbukalah dengan makanan yang secukupnya. Makanan yang secukupnya, sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Meskipun bukan untuk diri kita, misalnya untuk diberikan kepada orang lain, maka larangan untuk berlebih-lebihan itu tetap ada. Ya. Contoh juga ketika nanti kita akan merencanakan berbagi takjil dan insyaallah akan berbuka puasa bersama di sini nanti di hari Senin, itu sebaiknya jangan berlebih-lebihan, begitu, secukupnya saja. Iya, itu sesuai apa itu? Azas di pengadilan. Ya, sempurna. Ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jika kita berpegang teguh pada penjelasan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka hal yang paling kita ingat saat ingin berbagi takjil adalah tidak berlebihan dan secukupnya. Jangan sampai kita asal beli banyak, harapan kita bisa bagi-bagi kepada orang lain, tetapi ujung-ujungnya malah akan terbuang sia-sia. Gitu. Niat hati kita ingin memperoleh kemuliaan bulan Ramadan, tetapi juga kita akan mendapat teguran dari Allah, karena dengan iming-iming tadi di bulan Ramadan itu setiap perbuatan baik itu pahalanya akan dilipat gandakan, tapi kita tentu juga menghindarkan untuk tidak berlebihan tersebut. Lalu bagaimana cara agar takjil yang kita bagikan itu tidak sia-sia? Menurut apa yang saya cari tadi di dalam materi ini ada 4 cara. Yang pertama itu bisa juga mengganti dengan uang. Ya, ketika kita ingin berbagi kepada orang lain, kita bisa mengganti dengan uang. Contohnya di sini kita misalnya sudah membeli es atau apa dan sebagainya untuk berbagi takjil, namun ada orang yang ingin kita bagikan itu sebetulnya tidak membutuhkan es, malah lebih membutuhkan uang untuk membeli hal-hal yang lain. Misal contoh untuk membeli nasi gitu maksudnya. Jadi bukan uangnya yang dia, jadi untuk kebutuhan yang lain. Ya. Yang kedua, bisa dengan cara kita menyerahkan takjil tersebut ke masjid-masjid. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi, banyak di setiap masjid biasanya, terutama di masjid-masjid yang di kota, itu biasanya sering mengadakan buka bersama setiap hari di bulan Ramadan dan itu membutuhkan takjil. Nah, bisa kita membagi lewat takmir-takmir di setiap masjid. Yang ketiga, cara yang ketiga adalah bisa kita membagi ke komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan yang memang bergerak di bidang untuk membagi-bagikan takjil tersebut. Mereka biasanya lebih paham kemana takjil-takjil ini akan dibagikan ke orang yang sangat membutuhkan. Dan yang keempat, jika hal-hal tersebut sudah kita lakukan tetapi masih ada sisa takjil di rumah kita, itu bisa kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita dan teman-teman kita
supaya takjil yang sudah kita persiapkan tersebut terbagi habis dan memang terbagi kepada yang membutuhkan dan tidak sia-sia. Ini karena sudah lewat waktunya. Tadi saya mulai jam 12.55. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya memang nggak pernah ceramah, jadi saya nyontek saja. Ya, saya mending jujur saja daripada saya apalagi ini belum puasa, jadi saya jujur. Semoga penyampaian saya yang sedikit ini ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri. Saya memang tadi belum mengumpulkan uang takjil. Habis ini saya kumpulkan. Saya kumpulkan. Terlalu jujur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian uraian singkat pada terima kasih saya ucapkan kepada penceramah Abu Kapal dan para jemaah. Intinya kami sangat tetap mengharapkan kehadiran Ibu Safi jemaah ini untuk hari-hari berikutnya, karena terus semoga acara ini tetap selenggara dengan baik. Intinya banyak barokah yang kita dapatkan di musola ini, mulai dari sholat berjamaah, memperdengarkan kebaikan, mendengarkan kebaikan, sehingga semua menjadi amal ibadah kita dan semoga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya dapat disimpulkan ya. Silakan simpulkan sini dengan perspektif masing-masing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.